Kota Solo, salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, terkenal dengan julukannya yaitu The Spirit of Java. Kota yang terletak di kawasan strategis ini tumbuh menjadi kota metropolitan yang masih kental dengan adat dan budaya Jawa yang adiluhung. Dengan melihat letaknya yang strategis dan kebudayaannya yang sangat kental, maka tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Solo untuk menikmati suasana kota, berkuliner, serta menikmati atraksi kebudayaan dan peninggalan sejarahnya. Berbicara pariwisata di kota Solo, maka kita tak akan pernah bosan untuk menjelajah kota yang tidak pernah tidur ini. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, serta wisata kuliner. Semua tersaji lengkap untuk memanjakan orang-orang yang berkunjung di kota ini. Kota Solo juga ramah akan wisatawan, mulai dari keramahan masyarakatnya, keramahan budaya, serta keramahan kota yang telah menyediakan beberapa penginapan lengkap, mulai dari yang eksklusif sampai dengan yang terjangkau. Jika kamu ingin menginap di kota Solo, baik wisatawan muda maupun orang dewasa, sekarang tidak perlu khawatir dengan biaya penginapan yang mahal. Di kota Solo, sekarang telah tersedia guest house dan homestay yang nyaman, aman, dan terjangkau serta menyajikan nuansa budaya Jawa yang adiluhung yang akan memanjakan mata para wisatawan. Kini seluruh guest house dan homestay telah bersatu dalam organisasi IGHO yang akan terus maju dan berkembang menuju penginapan yang berkualitas. IGO, Ikatan Guest House dan Homestay Indonesia, kini hadir untuk pariwisata Indonesia, khususnya yang ada di kota Solo. Kami hadir memberikan sensasi yang berbeda untuk para tamu dan juga traveler. Hunian yang nyaman, homey, dan pelayanan penuh keramah tamahan menjadikan menginap di guest house, homestay di bawah naungan IGO akan terasa berarti dan sangat mengesankan. IGO memiliki visi sebagai wadah antar guest house, homestay, dan unit usaha lainnya yang mandiri dan berintegritas untuk meningkatkan kemampuan bersaing yang profesional dan mengedepankan asas gotong royong dan saling membantu. IGO, naik kelas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini narasumber yang sudah hadir di sebelah kanan saya ada Bapak Suprapto. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Guest House and Homestay Indonesia, IGO atau IGHO, yang nanti akan lebih memperdalam lagi keterangan dari slide tadi ya, video singkat yang sudah menawarkan hunian sementara ya, yang homey dan juga ada kesan lain bagi Anda yang berwisata khususnya di Surakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. IGO ya Pak ya, Ikatan Guest House dan Homestay Indonesia. And Homestay Indonesia. Boleh dikasih informasi awal ini berdiri kapan dan ada di mana home base-nya? Bukan homestay-nya, home base-nya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya pribadi mewakili asosiasi kami IGHO atau IGO berada di sini mencoba untuk menjelaskan dan sharing session terkait apa yang kami kerjakan dan dengan apa saja yang sudah kami berikan kepada masyarakat Solo, terutama di sektor pariwisata Solo dan Indonesia.
begini Mas, IGO ini sebenarnya kan berangkat dari, kalau kita flashback awal pembentukannya gitu ya. Itu ketika kami para pelaku terutama pengelola dan juga manajemen di guest house homestay di Solo itu diundang mengikuti pelatihan yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Solo pada tahun 2020 awal Juni waktu itu. Nah, dari sana 3 hari pelatihan kami memunculkan ide bahwa sudah waktunya kita para pelaku dan pengelola guest house dan homestay ini untuk membuat asosiasi supaya komunikasi dan koordinasi berjalan lebih baik. Nah, itu berjalan secara pelan masih, dan pada tahun berikutnya Juni 2021 kami diundang lagi, dan kebetulan di sesi yang sama saya diberikan amanah oleh Dinas Pariwisata untuk menjadi narasumber di pelatihan 3 hari tersebut. Nah, ternyata di situ lebih berkembang, dan wacana untuk pembentukan asosiasi pengelola guest house ini semakin mengerucut dan disupport oleh semua pihak yang hadir di pelatihan tersebut. Nah, dari sanalah kami menyusun persiapan-persiapan ya dengan beberapa teman yang bisa saya katakan sebagai foundernya IGO, dan alhamdulillah dengan support semua pihak dan tentu saja ridho Allah Azza wa Jalla, IGO, Ikatan Guest House dan Homestay Indonesia, alhamdulillah dideklarasikan di Kampung Batik Lawean, ya. Tepatnya di Batik Puspa Kencana. Itu adalah home base kami sebelum kami deklarasi. Jadi saya sebut dan kami sebut sebagai rumah deklarasi IGO di Batik Puspa Kencana di Jalan Sidoluhur, Kampung Batik Lawean tersebut. Dan alhamdulillah tanggal 10 November 2021 kami deklarasikan dan dihadiri oleh banyak komunitas, organisasi, dan asosiasi yang ada di Solo, terutama stakeholder pariwisata yang ada di Solo gitu. Nah, itu berangkatnya atau awal sejarah keberadaan IGO itu. Ya, ya. Yeah. Berarti ini beda dengan PHRI dan Asita gitu ya? Betul sekali. Kalau PHRI kan jelas hotel ya, kan restoran, gede ya. Kalau Asita kan perjalanan wisata, yang juga masih relate sama itu. Betul sekali. Kalau ini yang kayak apa ini? Apakah homestay ini kalau kita secara awam kan rumahan gitu ya? Tidak gedung bertingkat tinggi besar begitu. Apa ya seperti itu? Nah, memang awalnya ada inisiatif untuk bergabung dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Tapi dilihat dari karakter bisnis dan berbagai pertimbangan, akhirnya kami berinisiatif untuk sendiri yang justru akan melengkapi keberadaan dua asosiasi tersebut untuk saling melengkapi. Karena memang di satu sisi guest house homestay agak susah kalau dijadikan satu dengan hotel yang punya karakter berbeda gitu. Dan alhamdulillah Ketua PRI Solo juga begitu suportif terhadap keberadaan kami, juga Asita dan HPI dan sektor pariwisata yang lain gitu loh. Sehingga jadilah kami terpisah tapi justru saling memperkuat keberadaan kami masing-masing gitu Mas. 10 November 2021 berarti kan belum lama ya. Masa bakti berapa kepengurusan ini? Kepengurusannya ini 5 tahun. 5 tahun. Dan kami menamakan ini IGO Indonesia karena kami merasa dan kami ingin our big dream itu adalah akan muncul IGO lain yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk ya hampir di semua kabupaten lah gitu ya. Mirip seperti halnya dengan keberadaan PHRI dan Asita gitu.
Berarti di skala nasional Indonesia ini pusat ya berarti ya? Atau gimana? Secara struktural ini kantor pusat, terus punya apa di bawahnya? Perwakilan atau cabang atau apa istilahnya? Betul. Jadi kalau dilihat dari kepengurusan, Solo itu menjadi DPP-nya. DPP IGO Indonesia. Karena memang di ini kepengurus perizinan kami di akta pendirian, kami menyatakan diri bahwa Solo ini sebagai DPP karena kami ingin membuat sejarah begitu ya, bahwa IGO ini ternyata bisa muncul dari sebuah kota Solo, sehingga yang kami inginkan adalah Solo untuk Indonesia. Ya. Berarti apa sudah ada ini sama saja masa bakti yang pertama ya? Sudah ada yang di DPC-nya begitu? Begini, uniknya asosiasi kami itu kan memang berangkat dari kecil ya, dan alhamdulillah di keanggotaan kami itu tidak hanya guest house atau homestay aja. Itu uniknya di IGO. Kami juga didukung oleh teman-teman komunitas UMKM. UMKM ya. Seperti batik, kuliner, dan aircraft misalkan. Juga dari komunitas lain seperti Masata, Masyarakat Sadar Wisata, dan beberapa komunitas lain yang memang ingin bergabung bersama kami untuk bersama-sama mengangkat pariwisata Solo ini terutama. Karena memang faktanya kami tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kami ingin merangkul banyak pihak dan kami saling mendukung, saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Dan itu yang kenapa ini kami, moto kami atau tagline kami adalah IGO naik kelas bersama. Naik kelas ya? Naik kelas bersama. Karena kami ingin, walaupun naik kelasnya beda-beda gitu ya, tapi tetap ada peluang untuk naik kelas bersama-sama, dan kami saling membantu di sana. Jadi di sini nggak ada kompetisi bahwa kami nggak boleh membantu teman lain dan sebagainya, tidak. Justru kami harus saling merangkul untuk supaya bisa naik kelas bersama tadi. Itu uniknya di IGO. Di Indonesia selain Solo mana saja kota-kota? Yang kami lakukan di tahun pertama itu adalah lebih ke konsolidasi ke dalam. Ya, sama juga dengan apa yang kami lakukan adalah mencoba mulai berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pihak lain terkait di kota lain. Jadi misalnya yang saya lakukan adalah kami berkoordinasi dengan teman-teman pengelola guest house homestay di Jogja, di PPJ, Perkumpulan Penginapan Jogja. Juga September ketika saya ikut tabletop di Bali bersama teman-teman yang dikoordinir oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Solo, itu juga berkunjung dan bertemu dengan pengurus BVA, Bali Villa Association, yang secara struktur organisasi dan juga arah bisnis dan visinya tuh mirip sekali dengan kami di IGO ini. Gitu. Ya. Berarti sampai saat ini yang sudah ada IGO selain Solo? Kalau yang benar-benar sebagai organisasi IGO baru di Solo. Baru di Solo ya? Jadi memang PR kami di sana, Mas, bahwa memang ternyata mengelola asosiasi IGO ini cukup challenging untuk kami bersama-sama terus meningkatkan kiprah kami di pariwisata Solo. Persis seperti yang disampaikan oleh ketua pembina kami yang notabene Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Surakarta, Bapak Aryo Widiantoko, itu memang sudah diwanti-wanti dan juga diberikan warning gitu loh, bahwa kami akan menjalani jalan yang berliku dan cukup terjal dan cukup melelahkan nanti untuk mencapai titik yang kami tuju gitu.
Formaturnya berapa orang ini setelah struktural? Formaturnya itu mungkin bisa saya baca di sini. Boleh. Kami selain ada pengurus yang non struktural seperti pembina, pengawas dan penasihat, itu juga ada pengurus harian. Ketua umum adalah saya sendiri. Wakil ketua umum adalah Ibu Setiawati Nur Afifah, yang juga pemilik dari pemilik dari Batik Puspa Kencana di Laweyan. Sekretaris Jenderal kami adalah Mas Andre Fatki, owner dari Kartika Guest House yang di Pasar Kliwon. Bendahara adalah Nilam Arsanti, Kepala Bidang Organisasi Pak Rohmat, juga ada Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Pak Kuswiata atau Pak Atta, ada Bidang Humas dan Sosialisasi, Humas dan Sosial yang di handle dan yang bertanggung jawab di sana adalah Ibu Herlina, dan dua terakhir adalah Kabid Advokasi Bapak Muhammad Samsudin dan Kabid Umum Ibu Suharningsih. Ini ya. Tentunya 5 tahun ini 5 tahun pertama yang berat ya. Karena memang di mana-mana yang pertama itu selalu yang paling repot lah ya. Karena melapori sesuatu yang semula belum ada, ini baru ada ya kan. Boleh sedikit digambarkan visi misinya? Betul. Betul sekali Mas. Mengelola asosiasi seperti ini memang kalau dalam bahasa ya saya suka ini belajar bahasa Inggris itu very challenging gitu loh. Untuk bagaimana terus meningkatkan kiprah IGO ini demi meningkatkan pariwisata di Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan alhamdulillah kami di tahun pertama sudah dimasukkan dalam struktur atau kelompok stakeholder pariwisata Solo, sehingga di setiap kesempatan meeting atau pelatihan dan sebagainya kami alhamdulillah dilibatkan oleh pihak terkait, terutama Dinas Pariwisata dan Budaya Surakarta. Nah, ini cuma untuk mendukung kami karena visi kami di sini adalah menjadi wadah komunikasi antar guest house, homestay dan unit usaha terkait lainnya yang mandiri dan berintegritas untuk meningkatkan kemampuan bersaing secara profesional dengan mengedepankan azas gotong royong dan saling membantu gitu. Itu untuk visi kami Mas. Visinya ya. Baik. Ya, pemirsa, itu tadi sedikit banyak sudah kita tahu ya, IGO ya, IGHO, Ikatan Guest House and Homestay Indonesia. Anda bisa bertanya atau ikut berpartisipasi dalam perbincangan ini, silakan di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali di sesi berikutnya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di kesempatan siang kali ini. Masih di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Ketua Umum IGO, Ikatan Guest House and Homestay Indonesia, Bapak Suprapto. Ya, kita lanjutkan ya Pak Prapto ya. Kalau untuk pertemuan-pertemuan IGO, apa sudah ada platformnya? Musnab atau musyawarah munas gitu? Atau apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, IGO ini kan berangkat dari sebuah komunitas yang kecil ya, dan pelan-pelan kami ingin memberikan struktur yang jelas kepada keberadaan kami di asosiasi ini. Memang belum sampai menuju ke munas atau muskerda dan sebagainya. Nah, yang kami lakukan selama ini adalah masih lingkup meeting bulanan atau juga mengadakan event-event pelatihan yang bersifat
untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan di anggota kami gitu. Ya, baik. Dan kegiatannya apa saja nih? Apa makan-makan bareng atau ada dokumentasinya? Ada dokumentasi beberapa ini ya. Kami selain meeting bulanan juga ada meeting-meeting tertentu, misalkan terkait dengan halal bihalal. Kami ada. Ini pas apa ini? Berarti halal bihalal atau gimana ini? Ini pas halal bihalal itu. Iya. Itu logo di bendera itu ya? Iya, logo di bendera tersebut. Itu adalah logo kami dan itu yang di tengah kami adalah pembina kami. Dan itu semua pembina berarti Dinas Pariwisata ya? Iya, pembinanya langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Indonesia gitu. Terus di acara apa lagi? Di acara seperti ini masih di ini halal bihalal tahun kemarin, dan sebenarnya beberapa kegiatan yang lain ya, cuman memang sayangnya tidak bisa dimunculkan di sesi acara hari ini gitu. Logonya kayak ya, kayak toko bangunan. Pondasi di salah satu arsitektur di ujung bangunan gitu. Iya, betul. Iya. Tapi itu kan memang ciri khas bahwa ini bukan hotel ya. Kalau hotel kan kotak-kotak meningkat. Betul. Iya. Itu dari anggotanya kok banyak sekali di situ. Itu apa itu? Itu anggota atau partisipan atau gimana? Yang tadi itu, yang difoto tadi itu adalah sebagian terutama yang pakai seragam batik itu adalah anggota kami dan kami dari komunitas IGO. Yang lainnya adalah para tamu undangan dari berbagai komunitas yang ada, yang terkait dengan sektor pariwisata gitu. Oh, berarti di situ Asita sama PHRI ada di situ. Asita, PHRI, PHI, Persatuan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia atau GAID, juga dari asosiasi seperti Ahli, HIAGMA, Masata, Genpi, dan banyak lagi, masuk Kadin juga mendukung keberadaan kami gitu. Kalau ditilik dari deklarasinya ya, 10 November 2021, 10 Novembernya dapat Hari Pahlawan. Betul. Nah, 2021-nya ini kan Hari Berkabung Internasional. Ini COVID nih, lagi masa COVID ya. Betul. Terus dari visi misi yang ada, bagaimana diproyeksikan di lapangan? Maksudnya di dunia pariwisata gimana nih sekarang ini? Dari segmennya homestay. Baik, kalau dari sisi guest house dan homestay atau unit usaha terkait, begitu pandemi ini dinyatakan selesai, yang dideklar oleh Bapak Presiden bahwa PPKM dinyatakan ini selesai untuk dari sisi ininya ya, dari sisi pelaksanaannya, itu kami sangat antusias dan melihat perkembangan bisnis yang buat kami luar biasa, terutama di Solo ini. Ya, di tahun-tahun terakhir ini memang perkembangan pariwisata di Solo, ya, jujur harus kamu akuin, begitu banyak aktivitas baik lokal, nasional maupun internasional yang berada atau dilaksanakan di Solo, dan itu ternyata efeknya sangat bagus untuk kami, termasuk sektor guest house dan homestay. Ada pertanyaan ini Pak Suprapto ya, dari Boyolali, Abi Farid. Apakah ada aturan, semisal tidak boleh minum minuman keras, kemudian tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila, sehingga untuk keluarga bisa nyaman menginapnya? Maaf, dari siapa tadi? Dari Abi Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Abi Farid. Terima kasih pertanyaannya. Begini, di asosiasi kami itu ternyata sebagian besar konsep pelayanan kami itu adalah syariah. Baik yang pakai nama syariah di belakangnya ataupun yang enggak.
Contohnya seperti guest house yang saya kelola di Danukusuman, itu namanya Musafir Guest House. Wah, itu aja. Ya. Tapi dilihat kalau jenengan mirsani di media dan juga pas lewat di depan kami, itu dari tulisannya yang beraksen Arab, itu juga menjadi pertanda bahwa ini pasti syariah nih. Ya, warna syariah musafirnya. Dan ini ada juga teman-teman lain yang mencantumkan nama syariahnya nyata-nyata di papan nama maupun di medianya. Dan ini menggembirakan buat kami karena konsep syariah ini kan sebenarnya untuk kenyamanan semua tamu. Dan kalau tamu yang masuk di guest house atau homestay kami ini, itu kami sebenarnya tidak memperdulikan gender, agama, ras, dari mana tamu tersebut berada, tidak sama sekali. Yang ingin kami tampilkan adalah bagaimana tamu ini menghargai konsep syariah yang kami tawarkan untuk kenyamanan tamu tersebut, Abi Farid. Nah, itu juga bisa dilihat dari betapa beberapa guest house yang kami kelola, yang ada di ACC kami itu, banyak juga kok tamu-tamu dari luar negeri yang datang dan mereka menghargai sekali kultur syariah yang kami adakan. Pernah di guest house yang saya kelola itu, rombongan tamu dari dari Swiss, ada 5 pemuda. Kelihatannya kok mau membawa alkohol misalnya ke dalam. Kami sampaikan, maaf, di sini nggak boleh. Kalau mau ya monggo di luar, tapi bukan di tempat kami. Mereka sangat kooperatif, berterima kasih dan bahkan mengacungkan jempolnya kepada kami gitu loh. Dan juga banyak juga tamu-tamu dari keluarga non-Muslim, termasuk dari keluarga Tionghoa yang datang ke penginapan-penginapan kami, karena mereka ingin membawa keluarganya itu dengan rasa aman dalam tanda petik ya. Jadi tidak ada macam-macam di sana. Dan pernah beberapa kali di tempat kami juga di penginapan lain, itu memang kalau tidak bisa membuktikan identitasnya bahwa misalkan suami istri adalah suami istri sah dari KTP atau foto manten dan juga bukti yang lain, kami tolak gitu. Bahkan kalau memang sudah bayar melalui cash, sebenarnya kami kembalikan. Tapi kalau melalui online travel agent ya nanti biar online travel agent yang mengurus gitu. Karena di sana di online travel agent dia disebutkan bahwa penginapan ini menerapkan konsep syariah, sehingga Anda sudah harus menunjukkan identitas yang jelas itu. Jadi alhamdulillah selama ini tempat-tempat kami, bahkan kalau saya bilang di Solo ini kayaknya memiliki penginapan syariah terbanyak di Indonesia. Itu yang patut kita syukurin ya. Baik di guest house, bahkan kos pun itu banyak yang menerapkan konsep syariah, dan hotel syariah yang ada di Colomadu juga hotel syariah terbesar di Indonesia gitu. Jadi insya Allah penerapan konsep syariah yang benar dengan segala fasilitas pendukung di kamar, misalkan ada sajadah, Al-Quran, juga arah kiblat, plus tempat wudhu, itu memang konsep yang sangat familiar di dunia guest house dan homestay yang kami payungin gitu, Mas. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Abi Farid. Baik. Jadi platform syariah sudah terbroadcast dari awal ya? Dari awal. Sehingga publik yang akan menggunakan fasilitas ini sudah terfasilitasi informasinya begitu ya? Betul. Baik. Ya itu tadi ya pemirsa, jadi kita di komunitas muslim pasti akan sangat menjatuhkan pilihan ke sini dulu ya. sebelum kemana-mana ya kan? Karena kan konsepnya itu ini ya, homey ya, tidak besar, paling sampai hanya maksimal 30 kamar mungkin ya. Hanya satu anggota kami yang punya 47 kamar, tapi sebagian besar itu adalah konsep kecil yang lokasinya juga dekat dengan destinasi wisata, kampung, depannya
masjid atau dekat dengan tempat ibadah, sehingga sangat mendukung keberadaan kita jauh dari rumah, tapi tinggal di penginapan yang nyaman sekali. Sehingga memang banyak dari tamu kami itu memang dari sektor keluarga. Pernah 1 bulan dihuni oleh satu turis Amerika, ya, yang non Muslim tapi sengaja nginep di guest house karena dia merasa nyaman sekali gitu loh, nggak neko-neko, nggak macem-macem, dan istirahatnya dengan nyaman, makannya dijamin bersih, dan komen-komen positif lainnya seperti itu. Dan mereka tahu ini ya halal food gitu ya? Insya Allah tahu. Ya, Insya Allah tahu. Dan kebetulan memang yang bule yang saya sampaikan ini cukup lama pernah tinggal di Dubai. Jadi dengan lingkup syariah itu cukup familiar gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk tempat, lingkungan, atmosfer dan juga makanan semuanya ada konsep syariah ya. Ya, dan satu lagi, begitu masuk kamar itu tidak kalah dengan hotel. Bahkan banyak yang bilang, wah ini setara dengan hotel bintang 3 nih, bintang 2 dan sebagainya. Itu yang memang kami jaga di komunitas kami supaya nyaman di luar dan nyaman di dalam gitu. Ya, betul ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Abi Farid ya. Ya, silakan saudaraku, masih ada kesempatan jika ingin bergabung ya. Baik, kita lebih dalam lagi. Kalau tadi kan sudah disinggung-singgung tentang platform syariah ada di situ, ya kan? Kemudian apakah juga ada semacam EO gitu? Maksudnya adalah saya pengen menggunakan, itu kan tempat tinggalnya ya kan? Saya juga pengen juga dong belanja-belanja atau main ke tempat wisata yang juga platformnya syariah begitu. Ke masjid apa ke tempat mana gitu, apa sudah menjalin sejauh itu untuk paket wisatanya begitu, taruhlah gitu. Kami sudah mulai menjalin ke arah sana, berkolaborasi dengan pihak lain terkait ya, terutama yang berkaitan dengan wisata, baik belanja maupun kuliner dan biro-biro perjalanan wisata ya? religi. Tahun lalu kami bekerjasama dengan Asita mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang kami kelola ya dari berbagai lokasi, dan itu juga memberikan kesempatan kepada teman-teman di Asita bahwa ternyata penginapan kami itu sangat layak untuk di support dengan tamu sesuai dengan jumlah atau besaran penginapan kami tersebut. Dan kami juga baru saja bekerjasama dengan komunitas atau satu asosiasi kecil, tapi berperan sekali terhadap pariwisata atau wisata jalan-jalan di Solo, yaitu Surakarta Walking Tour. Di mana di asosiasi ini, teman-teman ini luar biasa, mereka memiliki sekitar 50 titik destinasi sejarah Solo, baik yang sejarah budaya maupun religi atau juga sejarah-sejarah yang lain. Ini luar biasa, dan itulah kami bersinergi bersama Surakarta Walking Tour ini untuk bagaimana kedua asosiasi ini berjalan seiring, sehingga pada saat tamu ingin jalan-jalan, selain kami bisa merekomendasikan, tapi kalau ingin spesial tour sambil jalan kaki dan sebagainya, kami sudah ada. Tapi kalau ada yang ingin yang lain, kami juga bisa merekomendasikan ke teman-teman di Asita gitu. Iya, betul. Biasanya kan kalau itu kan apa ya, integrated itu loh ya. Ada tempat menginap, makanan sama tempat wisata kan biasanya satu paket. Perjalanan juga kan. Betul. Ada transportasinya begitu kan, kerjasama di beberapa sektor itu. Itu dia kenapa di asosiasi kami ada UMKM, karena memang di sana kami berkolaborasi. Kalau tamu ingin batik, kita arahkan ini. Penting nih oleh-oleh. Oleh-oleh kami sudah punya rekanan juga, dan semuanya ada di keanggotaan IGO. Itu yang membuat kami getting bigger and stronger gitu loh. Boleh kasih bocoran nggak ini? Contoh gitu aja ya. Kamar fasilitasnya
di rate berapa? Baik, untuk kamar sendiri kami bervariasi, ya, bervariasi dalam artian dari yang biasa sampai ke agak luar biasa gitu, dalam artian apa itu semuanya tergantung. Ada juga apa deluxe apa ada juga ya. Kalau secara struktur ini konsep penamaan kamar, kami ada standar, ada superior, ada family suite, family deluxe atau deluxe dan yang lainnya, ya. Nah, untuk range harga atau room rate itu bervariasi dari mulai yang 100.000 per malam ada, ya, sampai ke di atas 500.000 pun ada gitu. Wah, kompetitif per malamnya. Jadi ini contoh salah satu roomnya ya. Nah, yang ini ada kebetulan foto yang penginapan yang saya kelola di Musafir Guest House. Itu kelihatan ada sajadahnya di sana. Di bawahnya ada drawer, itu adalah tempat Al-Quran. Luasannya 26 meter persegi. Itu di range harga kalau normal itu di 397.500. Itu per malamnya sudah termasuk breakfast. Atau kalau enggak, kami sajikan jajan pasar setiap pagi ke tamu. Karena di lingkungan kami itu penuh dengan kuliner populer seperti soto gading, tahu kupat dan yang lainnya. Ini agak modern ini ya? Ini agak modern konsepnya, ya. Ya, ini yang apa namanya? Lebih kekinian lah ya. Nah, ini juga ini dari salah satu minimalis, tapi ini juga yang ini walaupun kecil tapi teknologinya keren ini. Iya. Ini dari ada minibar itu juga ya. Asia, The House of Asia di Kerten. Asia, ya, pemirsa yang di luar kota Solo kalau nggak terpikat ya agak kebangetan. Terus ini boleh nggak diekspos untuk konsultasi atau ngubungi pihak Igo gimana? Boleh diekspos. Diekspos. Jika Bapak Ibu pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat lebih dalam mengekspor apa yang kami miliki di Ikatan Guest House Homestay Indonesia ini, bisa menghubungi saya langsung di 081 227 224 663, atau di ini kami di IG kami juga ada, Igo Solo, juga di FB. Untuk sementara kami sedang mengembangkan website kami, dan di masing-masing penginapan kami yang kami naungin sudah tersebar luas dari sisi media, baik yang Google maupun online travel agent. Ya, jadi kami sebenarnya dari sisi bisnis sudah seperti hotel tapi dalam skala lebih kecil gitu loh. Sasaran kami memang lebih ke keluarga, lebih ke komunitas kecil, kelompok-kelompok reuni yang mau datang ke Solo untuk tour dan sebagainya, seperti itu. Yang tidak bising dan tidak gaduh. Ini nomor Pak Prapto atau siapa? Itu nomor saya yang saya memberikan akses ke semua teman-teman di Igo, sehingga nanti tinggal milih aja mau lokasinya mana, berapa kamar yang dibutuhkan, terus range harganya. Kami di OK Asosiasi sangat terbuka, kami saling mensupport, sehingga tidak ada di sini, wah ini ada rombongan untuk saya aja. Saya akan share ke anggota semuanya bahwa ini loh ada rombongan, kalau mau ini silahkan menghubungi langsung. Sehingga itu cara main kami di Igo gitu. Soalnya tadi kan sudah dikasih tahu azasnya bersama-sama ya. Bersama-sama. Tidak mau menang sendiri. Terima kasih Pak Suprapto, semoga Igonya tetap berkembang ke depan dan semakin go internasional ya. Tidak hanya Indonesia saja. Nanti ada perwakilan ambasadornya di beberapa kota, di beberapa negeri, sehingga bisa masuk tidak hanya dari wisatawan domestik saja, dari luar negeri juga bisa langsung masuk dalam kapasitas perjalanan mereka. Jadi misalnya dari Swiss tadi kan ke sini akhirnya ke Indonesia, ada di salah satu titik kota, salah satunya di Indonesia di Surakarta begitu. Baik. Terima kasih Pak Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan itu bersama program unggulan berbagi ilmu dan manfaat siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.